Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syahrul Ramadi dengan NPM 2017-43500-235 kelas R7D. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang metode simplex Big M minimum, yaitu dengan ketentuan soal seperti berikut. Yang diketahui adalah kita mempunyai rumus min Z, yaitu X1 tambah X2, dengan kendala yang pertama yaitu 2x ditambah 4x 2x1 ditambah 4x2 lebih dari sama dengan 4. Yang kedua, ada x1 ditambah 7x2 lebih dari sama dengan 7. Nah, sekarang kita langsung masuk ke step pertama karena emang yang diketahui cuma itu aja. Yang pertama itu ubah bentuk standar simplex dan tambahkan variabel slug. Nah, dari yang tadi di awal minimum Z, sekarang kita rubah ke maksimum Z, yaitu X1 ditambah X2 ditambah 0 X3 ditambah 0 X4. Selanjutnya, kendalanya akan berubah menjadi yang pertama 2X1 ditambah 4X2 ditambah X3 sama dengan 4. Yang kedua, ada X1 ditambah 7X ditambah X4. X1 ditambah 7X2 ditambah X4 sama dengan 7. Lebih dari sama dengannya berubah jadi sama dengan aja, dan tinggal kita tambahin aja namanya variabel slug, yaitu X3 dan X4. Seperti itu. Yang kedua, sekarang masuk ke step 2, yaitu tambahkan variabel buatan, yaitu X5 dan X6 agar muncul variabel basis, atau soal meminimalisasi koefisien X5 dan X6 di fungsi sasaran sama dengan M bila positif besar. Jadi intinya kita akan menambahkan variabel buatan yaitu X5 dan X6. Nah, di depan dari variabel buatan itu kita tambahin namanya M. Jadi jadinya MX5 dan MX6. Seperti itu. Jadi seperti ini. Nah, dari yang tadi maksimum kita minimum lagi, jadi min Z sama dengan X1 ditambah X2 ditambah 0 X3 ditambah 0 X4 ditambah variabel buatan yaitu MX5 ditambah MX6. Nah, kendalanya kita tambahkan juga nih variabel buatannya, jadinya seperti ini. Yang pertama yaitu 2X1 ditambah 4X2 dikurang X3 ditambah X4 sama dengan ditambah X5 sama dengan 4. Seperti itu. Kedua ada X1 ditambah 7X2 dikurang X4 ditambah X6 sama dengan 7. Nah, di sini variabel slugnya berubah menjadi minus ya. Jadi sesuai sama yang ini nih. X3 ini jadi minus ya kan, tadi kan kalau di sini plus, tapi kalau kita udah masuk ke step 2 ini jadi minus ya. Seperti itu. Nah, sekarang masuk ke step 3 yaitu masukkan nilai ke tabel lalu cari kolom kunci dan baris kunci. Nah, ini adalah tabelnya yang sudah saya buat. Semua data yang ada tadi di step 2 kita masukkan ke dalam sini. Setelah itu, nih, sekarang saya akan menjelaskan ini CZ itu apa sih? CZ itu adalah min Z. Min Z kita masukin datanya nih, 1, 1, 0, 0, mm ya kan. Terus di sini ZZ itu apa? ZZ itu adalah X5 dan X5 nih. Baris kolom X1 dikali M, 1 dikali M. Jadi 2 dikali M, 1 dikali M baru ditambah. Nah, hasilnya kan 3M kan hasilnya 2M, ini 1M jadi 3M seperti itu. Nah, CZ apa? Nah, tinggal kita gini nih. CZ-nya berapa? 1. ZZ-nya berapa? 3M. Nah, masukin aja tinggal karena kan dia kan nggak bisa ditambah kan karena dia yang satu punya variabel, yang satu nggak punya. Jadi hasilnya seperti ini. Ini saya balik aja untuk jadi gini. Harusnya kan 1 dikurang 3M seperti itu. Tapi saya balik jadi min 3M ditambah 1. Nah, selanjutnya ini juga semuanya kayak gini. Kita cari kayak tadi, tinggal 4 dikali M, 7 kali 4. Hasilnya segini. Baru habis itu hasil CZ taruh di bawah sama ini 11M, jadi min 11M tambah 1 seperti itu. Lanjutin aja seperti itu. Nah, sekarang kita akan mencari namanya kolom kunci. Gimana sih cara kolom kunci? Kita lihat nih dari di file CZ yang paling bawah ini.
nilai yang paling kecil tuh berapa sih? Kan yang paling kecil ini kan min 11. Jadi otomatis kolom X2 itu akan menjadi kolom kunci. Setelah itu kita akan mencari namanya baris kunci. Gimana cara mencari baris kunci? Yaitu dengan cara nilai kanan dikurang kolom kunci. Dibagi kolom kunci seperti itu. Jadi 4 dibagi 4, 1. 7 dibagi 7, 1. Nah, karena dua-duanya sama nih nilainya, kita tinggal pilih aja salah satu. Tapi di sini saya memilihnya yang paling bawah, yaitu baris X6. Jadi otomatis baris X6 adalah baris kunci. Nah, 7 ini adalah angka kunci karena dia mengampit yang diapit oleh baris kunci dan kolom kunci seperti itu. Nah, sekarang kita lanjut ke step 4, yaitu mengubah nilai baris kunci. Nah, kan tadi kan baris kuncinya ada di X6 kan. Dengan cara membagi baris kunci. Kalau misalnya saya tulis baris kuncinya ini adalah X6 ya. Ini salah. Dengan angka kunci. Angka kunci tadi berapa? 7. Nah, sekarang tinggal kita masukin aja datanya. Ya, baris X6 ada 1, 7, 0, minus 1, 0, 1, 7. Kita bagi 7 semuanya agar yang angka kuncinya itu di kolom angka kunci itu berubah menjadi 1. Seperti itu. 1 dibagi 7, 1 per 7. 7 dibagi 7, 1. 0 dibagi 7, 0. Minus 1 dibagi 7, minus 1 per 7. 0 dibagi 7, 0. 1 dibagi 7, 1 per 7. 7 dibagi 7, 1. Seperti itu. Kita sudah mendapatkan baris baru kunci. BKK, ya itu pokoknya. Oke, ini baris baru yang kita akan lanjutkan ke step 5, yaitu mengubah nilai baris X5 pada bagian kolom kunci agar hasilnya 0 dengan cara baris lama dikurang koefisien kolom kunci X2 dikali nilai baris lama baru kunci. Baris lama baru kunci itu yang ini nih. Nah, sekarang kita masukin aja dulu baris X5, yaitu ada 2, 4, minus 1, 0, 1, 0, 4. Masukkan terus, tinggal kita masukkan aja baris lama baru kunci yang ini, kita masukkan di bawahnya. Nah, tinggal kita kan nih koefisien kolom kunci X2. Nah, kan koefisien kolom kunci X2 tuh ini nih. Nih kolom ini seperti itu. Nah, jadi ini kita pindah sini untuk dikali, jadi koefisien kunci X2 kita kali ke baris lama baru kunci, baru nanti hasil ini baru atas dikurang bawah gitu. Nah, makanya hasilnya seperti ini. 2 dikurang 4 per 7 hasilnya 10 per 7. 4, ini kan 4 kali 1 4, 4 kurang 4 0. Nah, 4 kali 0 0, min 1 kurang 0 min 1. 4 kali min 4 per 7, 0 dikurang minus 4 per 7 adalah 4 per 7. 4 kali 0 0, 1 kurang 0 1. 4 dikali 1 per 7 sama dengan 4 per 7. 0 dikurang 4 per 7 sama dengan minus 4 per 7. 4 dikali 4 sama dengan 4. 4 dikurang 4 sama dengan 0. Nah, kita sudah dapat baris X5 yang baru. Sekarang sudah kita masukkan ke dalam tabel. Nah, sekarang kita lihat tabel yang baru. Nih, di bagian X5 ini kita masukkan ini kan. Nih, 10. Kita ubah datanya yang paling baru, yaitu 10 per 7, 0, minus 1, 4 per 7, 1, minus 4 per 7, 0. Baris X6-nya berubah menjadi 1 per 7, 1, 0, minus 1 per 7, 0, 1 per 7, 1. Nah, tadi kan ini kan kolom kuncinya X2 ya. Terus baris kuncinya adalah X6, ya kan? Nah, kolom kunci ini yang X2 kita pindahkan ke sini. Jadi X6-nya hilang. Jadi di baris X6 berubah menjadi baris X2 seperti itu. Nah, setelah itu seperti soal yang tadi ya, di step-step sebelumnya, di tabel yang sebelumnya, kita juga harus mencari ZZ ini seperti tadi, yaitu 10 per 7 dikali M. Nah, ini tadi kan udah jadi baris kunci ya. Nah, kalau udah jadi baris kunci, ini dikali 1 jadinya seperti itu. Jadi 10 per 7 dikali M, 10 per 7 M, ya kan? 1 per 7 dikali 1 sama dengan 1 per 7. 10M ditambah 1 per 7 hasilnya adalah 10M per 7 ditambah 1 per 7. Kenapa nggak bisa ditambah? Karena yang 10 per 7M itu ada variabelnya, jadi nggak bisa ditambah. Nah, lalu di CZ tinggal kita masukin aja. Nah,
10M per 7 ditambah 1 per 7 ditambah 1. Nah, maka hasilnya adalah 10M per 7 ditambah 6 per 7. Nah, yang lain juga tinggal kita lanjutin aja. Ikutin aja dari 0 dikali M, 0, 1 dikali 1, 1, 1, 1, nah ini 1. 1 kali 1, belum. Nah, 1, 1 ya, seperti itulah. Ini juga min 1 kali M, kan min M. Nah, 0 dikurang M, maka jadi M, ya kan? Seperti itu. 0 dikurang minus M. Kita lanjutin aja selanjutnya. Lanjut kita masuk ke step 6, yaitu mengubah nilai baris kunci. Maaf sebelumnya. Di sini kita belum mencari namanya kolom kunci lagi ya. Nah, kita di sini juga harus mencari namanya kolom kunci dan baris kunci lagi, yaitu kita lihat aja lagi data yang paling bawah, yang paling kecil apa, yaitu kan udah jelas, yaitu min 10M per 7 ditambah 6 per 7. Maka otomatis X1 akan menjadi kolom kunci. Nah, setelah itu kita akan mencari yang namanya baris kunci. Seperti biasa, nilai kanan dibagi kolom kunci, seperti itu. 0 dibagi 10 per 7, maka hasilnya 0. 1 dibagi 1 per 7, hasilnya adalah 7. Maka yang paling kecil adalah 0. Otomatis X5 adalah baris kunci kita. Nah, 10 per 7 ini adalah angka kunci karena dia yang diapit oleh baris kunci dan kolom kunci. Oke, lanjut kita masuk ke step 6, yaitu mengubah nilai baris kunci. Baris kuncinya kan X5 yang tadi. Dengan cara membagi baris kunci X6 dengan angka kunci. Angka kuncinya berapa? 10 per 7. Maka seperti ini. Masukkan baris kuncinya, yaitu 10 per 7, 0, minus 1, 4 per 7, 1, minus 4 per 7, 0. Kita bagi 10 per 7, maka hasilnya adalah 10 per 7 bagi 10 per 7, 1, 0 bagi 10 per 7, 0, min 1 dibagi 10 per 7 adalah min 7 per 10, 4 per 7 dibagi 10 per 7, hasilnya 2 per 5, 1 dibagi 10 per 7, hasilnya adalah 7 per 10, min 4 per 7 dibagi 10 per 7 sama dengan minus 2 per 5. 0 dibagi 10 per 7 sama dengan 0. Oke, kita sudah dapat namanya baris lama baru, yaitu seperti tadi. Yaitu sekarang kita masuk ke step 7, yaitu mengubah nilai baris X6 pada bagian kolom kunci agar hasilnya 0 dengan cara baris lama dikurang koefisien kolom kunci X1, karena kolom kunci yang sekarang adalah X1 dikali nilai baris lama baru kunci, yaitu yang ini. Nah, sekarang kita masukin aja nilai X6-nya, yaitu ada 1 per 7, 1, 0, minus 1 per 7, 0, 1 per 7, 1. Masukin nilai baris lama baru kunci, yaitu 1, 0, min 7 per 10, 2 per 5, 7 per 10, minus 2 per 5, 0. Kita kalikan aja 1 per 7 di sini, habis itu kita kurang. Seperti ini. Nah, 1 per 7 dikurang 1. Dikali 1, hasilnya 1 per 7, maka hasilnya adalah 0. 1 per 7 dikurang 1 per 7, hasilnya 0. 1 per 7 dikurang, dikali 0, hasilnya 0. 1 kurang 0 hasilnya 1. 1 per 7 dikali minus 7 per 10, hasilnya adalah minus 1 per 20. Terus, 1 per 10, 1 per 10. Terus, 0 dikurang 1 per 10, hasilnya 1 per 10. X per 7, 1 per 7 dikali 2,5. Terus ya, min 1 per 7 dikurang hasil dari ini, maka hasilnya adalah min 1 per 5. Nah, ini juga sama, tinggal lanjutin aja, maka hasilnya ada seperti ini. Nah, kita udah mendapat lagi nilai paling baru dari X5 dan X6. Oke. Ini yang tadi ini, mohon maaf ada revisi di sini, mengubah nilai baris, kan tadi kan X6 berubah jadi X2 ya. Makanya sebenarnya ini maksudnya baris X2 ya. Oke, udah. Sekarang kita masukin ke dalam tabel lagi. X5 berubah jadi X1 karena tadi kolom kuncinya X1, baris kuncinya adalah X5, maka X1 kita pindahkan ke sini seperti itu. Masukin data yang tadi, yang di X1, 1, 0, min 7 per 5, 7 per 10, min 2 per 5, 0. Kedua ada X2 yang paling baru, 0, 1, 1 per 10, minus 1 per 5, min 1 per 10, 1 per 5, 1. Nah, seperti biasa, CC carinya kayak tadi, yaitu tinggal 1 dikali 1, 0 dikali 1, hasilnya 1, 1 dikurang 1, hasilnya 0. Nah, ini kita lanjutin aja. Habis itu kita nyari lagi nih, kita lihat masih adakah nilai yang masih minus. Ternyata masih ada, yaitu
minus 1/5, karena ini yang paling kecil kan, otomatis X4 adalah kolom kunci yang sekarang. Nah, sekarang kita nyari baris kunci, yaitu 0 dibagi 2/5 sama dengan 0. Nah, 1 dibagi minus 1/5 sama dengan min 5. Di indeks kalau nggak salah nggak bisa nentuin yang paling kecil, yaitu tetap jadinya 0. 0 yang paling kecil di sini. Kan kalau tadi di sini kan yang paling kecil minus, tapi kalau di indeks 0 yang paling kecil, seperti itu. Maka otomatis X1 adalah baris kunci. Lanjut ke step 8, yaitu mengubah nilai baris kunci, yaitu baris kunci adalah X1 dengan cara membagi baris kunci dengan angka kunci. Angka kunci yang tadi di tabel sebelumnya itu 2/5. Maka kita masukkan nilai baris kuncinya, yaitu 1, 0, minus 7/10, 2/5, 7/10, minus 2/5, dan 0. Situ kita tinggal bagi aja dengan 2/5, maka hasilnya adalah seperti berikut. 1 dibagi 2/5 adalah 5/2, 0 dibagi 2/5 hasilnya 0, min 7/10 dibagi 2/5 hasilnya minus 7/4, 2/5 dibagi 2/5 adalah 1, 7/10 dibagi 2/5 sama dengan 7/4, minus 2/5 dibagi 2/5 hasilnya adalah min 1. 0 dibagi 2/5 maka hasilnya ada 0. Maka kita sudah mendapatkan nilai baris baru kunci. Masuk ke step 9, yaitu mengubah nilai baris X2 pada bagian kolom kunci agar hasilnya menjadi 0 dengan cara baris lama dikurang koefisien kolom kunci X4 dikali dengan baris lama baru kunci. Baris baru kunci kan ini ya. Kita masukin data dari baris X2, yaitu ada 0, 1, 1/10, minus 1/5, minus 1/10, 1/5, dan 1. Kita masukkan data baris lama baru kunci yang tadi kita cari, yaitu ada 5/2, 0, minus 7/4, 1, 7/4, minus 1, dan 0. Kita kurangin dulu aja. Kita kali, habis itu baru kita kurang dengan koefisien kolom kunci X4, yaitu kan minus 1/5 ya. Nah, oke, kita kalikan semua yang ada di sini, baru ini kita kurang hasil dari ini, maka hasilnya seperti ini. Ya, ada 1/2, 1, minus 1/4, 0, 1/4, 0, dan 1. Oke, lanjut. Ini adalah masukkan ke dalam tabel lagi. Sekarang sudah kita masukkan data yang tadi. Tadi kan X4-nya jadi kolom kunci ya. Terus ya baris kuncinya ada X1. Maka X4 ini kita pindahin ke sini. Jadi kalau baris X1 berubah menjadi baris X4. Maka nilainya adalah 5/2, 0, minus 7/4, 1, 7/4, minus 1, 0. X2 1/2, 1, minus 1/4, 0, 1/4, 0, 1. Nah, ini juga CZ-nya seperti ini. Kita tinggal hitung aja kayak tadi, yaitu 5/2 kali 0, 1/2 kali 1, seperti itu. Nah, kenapa ini 0? Karena dia udah 2 kali perubahan, makanya hasilnya jadi 0. Seperti itu. Nah, kita udah ketemu, kita udah kelihatan kan di bagian CZ dan ZZ itu sudah tidak ada yang nilainya minus. Maka kita sudah mendapatkan nilai yang paling optimal dengan ketentuan Z-nya sama dengan 1, X1-nya sama dengan 0, X2-nya sama dengan 1. Dan sekarang kita tinggal masukkan ke dalam rumus min Z. Rumus min Z-nya adalah X1 ditambah X2. Kita masukkan X1-nya 0, X2-nya 1. Jadi 0 ditambah 1. Maka Z-nya, rumus min Z-nya adalah 1. Seperti itu. Gitu aja. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.